Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Rahman, NPM 1817051030 dari kelas A. Dalam video ini, saya akan mengerjakan UTS pengenalan pola. Langsung saja. Soal yang pertama, apa perbedaan dari antara linear classifier dan non-linear classifier? Pertama, linear classifier yaitu mengklasifikasikan data ke dalam label berdasarkan kombinasi linear dari fitur masukan. Oleh karena itu, pengklasifikasian ini memisahkan data menggunakan garis atau bidang atau badan hiper bidang lebih dari 2 dimensi. Mereka hanya dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data yang dapat dipisahkan secara linear. Dan linear classifier ini dapat dimodifikasi untuk mengklasifikasikan data yang dapat dipisahkan secara non-linear. Kemudian non-linear classifier. Non-linear classifier ini lebih tepatnya dalam mengklasifikasikan data, karena tidak terbatas dalam pemisahan data secara linear. Karena jika suatu masalah non-linear dan batas kelasnya tidak dapat didekati dengan baik, maka hyperplane linear pengklasifikasian non-linear seringkali lebih akurat daripada linear classifier. Ini contoh dari linear classifier dan non-linear classifier. Di sini sudah terlihat jelas bahwa untuk linear classifier mereka dipisah oleh garis lurus. Jadi kelas 1 dan kelas 2 dipisah oleh garis lurus. Sedangkan non-linear tidak tentu, maka bisa lurus atau bisa berbentuk bulat seperti ini. Ini kelas 1 dan ini kelas 2. Jadi untuk classifier ini lebih akurat menggunakan non-linear classifier. Dan selanjutnya soal ke nomor 2, jelaskan dari beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana. Beberapa teknik berikut yaitu logistic regression dan support vector machine atau SVM. Kemudian logistic regression. Logistic regression merupakan salah satu jenis regresi yang menghubungkan antara satu atau beberapa variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen yang berupa kategori, biasanya 0 dan 1. Jenis variabel independen biasanya berupa kategori, dan inilah yang membedakan regresi logistik dengan regresi berganda atau regresi linear lainnya. Sini ada contoh data tentang penyakit kanker. Di sini ID-nya 1 sampai 7 dan sebagai variabel independennya itu gendernya yaitu 0 dan 1. Kalau 1 ini perempuan, 0 ini laki-laki. Ini variabel bebasnya. Ini. Di sini contoh grafik dari linear regression. Di sini terlihat bahwa adanya outlier data membuat garis linear regression tidak lagi mengklasifikasikan data dengan baik. Dua data yang sebelumnya terklasifikasi sebagai tumor ganas berpindah menjadi tumor tidak ganas hanya karena satu data baru. Sini terlihat jelas sekali perbedaannya. Ini kenapa dipakai logistic regression, karena dengan linear regression
data yang harusnya menjadi iya, dan dengan linear regression ini menjadi tidak. Seperti di sini, harusnya kan datanya menjadi tumor ganas, tapi di sini menjadi tidak, sehingga ada data yang tidak terklasifikasi. Kemudian logistic regression. Di sini tidak terlihat ada kegagalan terhadap data kelas penderita penyakit tumor ganas yang terjadi pada linear regression, karena pada logistic regression ini mampu menangani outline data. Di sini terlihat semua datanya masuk terhadap garis dari logistic regression, sehingga data outline-nya masuk terhadap garis dari logistic regression ini. Jadi datanya semuanya tidak ada kegagalan dengan menggunakan logistic regression. Selanjutnya, support vector machine atau SVM. Support vector machine atau SVM adalah algoritma supervised untuk klasifikasi yang bekerja dengan mencari hyperlink dengan margin terbesar. Cara kerja supervised ini yaitu komputer diberikan data apel dan jeruk kepada SVM untuk diklasifikasi. Kemudian setelah di training data yang sudah diberikan kepada SVM, kemudian dites dengan memberikan gambar berdasarkan apel. Maka SVM akan mengenali gambar tersebut atau apakah itu gambar apel atau gambar jeruk. Dengan cara ini, SVM dapat dengan mudah mengenali data apel atau jeruk itu. Di sini contoh grafik dari support vector machine data apel dan jeruk. Di sini support vektornya itu dua data yang memiliki jarak terdekat yang berasal dari kelas berbeda. Sini untuk apelnya di sini, jeruknya di sini. Inilah yang menjadi supervektornya. Kemudian garis pembatas antar supervektor. Garis pembatas hyperlink-nya ini yaitu di garis pembatas tengah-tengah ini. Ini adalah hyperlink garisnya, garis hyperlink-nya. Kemudian jarak antar supervektor dan hyperlink. Jaraknya itu adalah dari garis putus hijau ini sampai ke garis putus hijau ke kelas yang lain. Jadi antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya itu adalah margin jaraknya. Sehingga dapat diketahui dengan grafik ini SVM dapat membedakan antara apel dan jeruk dengan diberikan data, kemudian dites dengan data gambar berupa gambar, maka dengan cepat SVM dapat mengenali mana yang apel dan mana yang jeruk. Selanjutnya yaitu jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana teknik berikut, yaitu decision tree. Decision tree merupakan metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon, di mana setiap node-nya mempresentasikan atribut, dan cabangnya mempresentasikan nilai dari atribut, dan daunnya digunakan untuk mempresentasikan kelas node teratas dari decision tree tersebut dengan root.
di mana root, node, dan cabang ini dihitung menggunakan entropi. Kemudian dicari lebih lanjut menggunakan information gain, di mana rumus entropi ini min sigma I sama dengan 1 sampai n dengan PI kali log 2 PI. Dan kemudian information gain itu sama dengan satu ini adalah entropi P, entropi semesta atau entropi P, dikurang dengan sigma J sama dengan 1 sampai C P kuadrat J, dimana P ini untuk mencari node-nya. Kemudian di sini ada contoh kasus dari decision tree. Di sini decision tree itu adalah pohon yang terbalik. Bagaimana pohon biasanya? Untuk pohon yang normal maka rootnya harusnya berada di bawah, tetapi untuk decision tree ini pohon yang terbalik, jadi rootnya berada di atas. Nah, sini ada kasus lapar. Apabila ia lapar, maka dia kemudian melanjutkan ke internal node. Tapi apabila dia tidak lapar, maka tidak, dan akan masuk ke leaf node, yaitu leaf node itu node akhir yang memiliki input tapi tidak memiliki output. Maka apabila seseorang lapar, maka dia akan ke bagian kiri, maka dia akan makan. Kemudian sini masuk ke internal node-nya, di mana internal node itu adalah percabangan yang memiliki satu input dan setidaknya memiliki dua output. Internal node ini bisa memiliki banyak output sesuai dengan kasus yang ada. Jadi semakin panjang kasusnya, maka percabangannya semakin panjang. Kemudian apa yang mau dia makan? Jika dia memilih nasi, maka iya, dan berakhir pada leaf node. Apabila dia memilih untuk memakan mie, maka iya juga, dan berakhir pada leaf node terakhir. Jadi ini root node, ini internal node, dan ini leaf node-nya. Kemudian soal selanjutnya, jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana untuk reduksi dimensi atau fitur menggunakan Principal Component Analysis atau PCA. PCA merupakan teknik yang digunakan untuk menyederhanakan suatu data dengan cara mentransformasi linear sehingga terbentuk sistem koordinat baru dengan variansi maksimum. PCA dapat digunakan untuk mereduksi dimensi suatu data tanpa mengurangi karakteristik data tersebut secara signifikan. PCA adalah suatu transformasi linear yang biasa digunakan pada kompresi data. PCA juga merupakan teknik yang umum digunakan untuk menarik fitur
dari data pada sebuah skala berdimensi tinggi. PCA juga memproyeksikan data ke dalam subspace. Kemudian, PCA adalah transformasi linear untuk menemukan sistem koordinat yang baru dari suatu data. Teknik PCA dapat mengurangi dimensi dari data tanpa menghilangkan informasi penting dari data tersebut. Maka PCA ini bisa disebut dengan metode kompresi data. Jadi PCA ini sama seperti kompresi data yang biasa digunakan pada arsifa. Di sini ada contoh anggota dari dimensional reduction atau reduksi dimensi dari sebuah data yang sederhana. Di sini terdapat sekumpulan data dengan penyebaran sebagai berikut. Ini ada untuk proyeksi terhadap sumbu X didapatkan sebaran data selang minus 2,8 hingga plus 2,7. Dan untuk sumbu Y didapatkan sebaran data minus 9,6 hingga plus 9,5. Dari varian di atas dapat diamati bahwa varian yang dihasilkan proyeksi data terhadap sumbu Y bertambah luas dari proyeksi terhadap sumbu X. Maka apabila kita ingin mereduksi data tersebut dijadikan satu dimensi saja, maka proyeksi sumbu Y yang akan digunakan sebagai prinsipal komponen data tersebut. Untuk data dengan dimensi bertambah jumlah, kita bisa menyimpan bertambah dari satu prinsipal komponen. Urutan prinsipal komponen yang dipilih untuk membentuk dimensi yang diminta berdasarkan jumlah variasi yang dihasilkan oleh prinsipal. Hal ini dipergunakan variasi yang dihasilkan. Maka hal ini dipergunakan supaya variasi yang dihasilkan bertambah banyak, sehingga banyak informasi yang dihasilkan bisa bertambah dan sesuai. Hal yang perlu diamati juga adalah sumbu dari setiap prinsipal komponen harus saling tegak lurus satu sama lain atau ortogonal vektor. Dari semua komponen bisa ditemukan dengan cara memperagakan eigenvalue decomposition dari covariant matrix atau correlation matrix dari sebuah data atau memakai cara singular value decomposition atau SVD. Ini cara mencari prinsipal komponen dari sebuah data, yaitu transformasi main catering. Anggota memindahkan semua data ke bagian tengah, kemudian mendapatkan data yang bertambah sambil. Langkah-langkah dari main centering ini: cari main data, kemudian pindahkan setiap jambatan data ke bagian tengah dengan cara mengurangi nilai setiap data dengan nilai main data. Sini ada contoh main centering pada sebuah data. Menghitung covariant matrix dulu. Covariant matrix benar, pokoknya semua pasangan covariant dari semua himpunan varian data yang benar. Secara umum, kemudian matrix mencari eigenvalue dan eigenvektor dari covariant matrix. Dari sebuah matriks A berukuran n kali n adalah sebuah vektor V yang jika dikalikan dengan matriks A menghasilkan ketetapan dari vektor V tersebut. Dan ketetapan tersebut merupakan eigenvalue. Kemudian urutan prinsipal komponen tersebut secara menurun. Dan yang terakhir, transformasi data ke sumbu prinsipal komponen. Untuk mentransformasikan data ke sumbu prinsipal komponen yang benar, cukup mengalihkan data tersebut dengan inverse dari prinsipal komponen yang telah didapat sebelumnya. Dan soal selanjutnya, jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana untuk seleksi fitur.
Feature selection adalah suatu kegiatan yang umumnya bisa dilakukan secara pre-processing dan bertujuan untuk memilih fitur yang berpengaruh dan mengesampingkan fitur yang tidak berpengaruh dalam suatu kegiatan pemodelan atau penganalisan data. Metode-metode feature selection ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu filter, wrapper, dan embedded selector. Yang pertama, filter. Metode filter mengevaluasi setiap fitur secara bebas dari pengklasifikasi, kemudian memberikan peringkat pada fitur setelah mengevaluasi dan mengambil yang unggul. Metode filter menerapkan ukuran statistik, menetapkan skor untuk setiap fitur. Fitur-fitur tersebut diberi peringkat berdasarkan skor dan dipilih untuk disimpan atau dihapus dari dataset. Metode ini sering bersifat univariate, dan mempertimbangkan fitur secara mandiri atau berkaitan dengan variabel dependent. Di sini contohnya, pertama kita set all fiturnya, semua fiturnya, kemudian kita select yang bagus, fitur yang bagus yang bisa dipakai, dan algoritma mempelajari fiturnya dan melakukan aksinya. Selanjutnya, wrapper. Metode wrapper membutuhkan satu algoritma machine learning dan menggunakan kinerjanya sebagai kriteria evaluasi. Metode ini mencari fitur yang paling cocok untuk algoritma machine learning dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja mining untuk mengevaluasi fitur. Akurasi prediktif yang menggunakan cluster. Di sini kita set semua fiturnya, kemudian kita memilih fitur yang paling bagus dengan menggenerate subsetnya, kemudian dipelajari oleh algoritma terus menerus sampai ketemu best subsetnya, kemudian dilakukan aksi atau performanya. Dan mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.